Banyak banget yang bilang. Menurut Cimoy tuh mirip nggak sama Lesti? Nggak tahu ya. Mirip mungkin kalau lagi pakai hijab. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Dan hari ini Christy kedatangan bintang tamu yang mungkin menghiasi laman tok-tok kamu di tahun 2020, 2021 dan bintang tamu Christy sempat mendapatkan predikat mirip dengan seorang Lesti Kejora. Sempat juga menggunakan hijab, tapi kali ini hadir dengan penampilan yang berbeda. So please welcome on studio, Cimoy Gemoy. Cimoy, welcome. Thank you so much for coming. Bener gak sih kamu tuh sempat banget dibilang mirip sama seorang Lesti? Ya benar. Tahun berapa tuh ya, Moy? 2020 deh kalau nggak salah. Bener-bener Kak Teh Lesti tuh juga lagi naik-naiknya banget. Cimoy juga lagi bikin kontennya lagi hajar banget. Terus kayak mungkin banyak banget yang bilang kamu mirip sama Lesti ya? Banyak banget yang bilang. Menurut Cimoy tuh mirip nggak sama Lesti? Nggak tahu ya. Mirip mungkin kalau lagi pakai hijab. Oh gitu, ya ampun. Tapi bener gak? Aku tadi sempat lihat ya juga kan aku biasanya riset juga sama bintang tamu aku kan. Cimoy ini ada suatu masa sempat yang namanya pakai hijab juga. Sampai akhirnya mungkin sekarang sedang memutuskan sesuatu yang berbeda lah. Tahun berapa mau inget gak? 2002. 2020. 2002. Lu kan lahir 2004. Lupa 2020. Iya, makanya lu kayak 2002 belum lahir kayak 2022 ya. Tahun lalu berarti ya? Iya. Oke, kita mulai dari awal dulu deh. Karena mungkin kalau ada yang belum tahu Cimoy ini siapa, kok pernah lihat di timeline ya, terus kok sekarang mungkin ada perubahan yang cukup drastis karena setiap manusia pasti berubah dan juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Tapi ada artikel dulu yang pengen Christy klarifikasi. Let's check it out. Dulu tinggal di gubuk, nasib tiktoker Cimoy montok. Oh bukan Gemoy ya, Cimoy montok, sorry. Kini berubah drastis, sering ke klub malam hingga gaya hedon. Baru nih Moy, artikelnya baru di Juni 2023. Kamu ada yang mau kamu sampaikan nggak? Nggak ada sih kayaknya. Tapi kalau ditanya apakah judul artikelnya benar, jawaban Cimoy adalah? Benar. Yang part mananya nih? Semuanya yang memang berubah kehidupannya, Iya semuanya. yang sering ke klub Iya, malamnya, semuanya. hingga gaya hedon ya? Kalau gaya hedon sih kayaknya nggak. Aku nggak pernah berpenampilan buat bergaya hedon ya. Oh oke, tapi kalau ke klub malamnya sering? Sering. Oh oke, nanti kita akan bahas ya, mungkin ini part juga dari kehidupan seseorang yang beranjak remaja dan mungkin quote unquote juga sekarang udah punya penghasilan sendiri, jadi punya kemauannya sendiri dan lain-lain. Tapi sebetulnya nama asli seorang Cimoy montok di kartu tanda penduduknya adalah? Nuraini. Aja. Iya. Oke, Nuraini hadir di keluarga dengan 6 bersaudara, benar ya? Nama kakak-kakaknya atau kakak-kakaknya siapa aja? Adiknya siapa aja? Yang pertama Aida. Aida. Yang kedua Aida juga. Hah? Jadi di kartu keluarga yang anak pertama sama anak kedua namanya Aida. Sama Aida. kembar. Oh twins. Enggak tapi kayak cuma namanya aja yang kembar, mukanya enggak. Oh tetap kakak adik, tapi Iya. namanya sama, literally Aida Aida. Nah ngebedainnya di rumah gimana? Ida sama Aida. Oh yang, Yang pertama dipanggil Ida. Ida, yang kedua dipanggil Aida. Aida. Oke, Aida, and then? Yang ketiga Aldi. Aldi. Yang keempat aku Nuraini. Oh ada Aininya tetap. Iya, yang kelima Nadia. Oh kok tiba-tiba berubah dari A terus tiba-tiba N? Nggak tahu deh emak aku. Oke. Terus yang terakhir Nadila. Oh jadi 2 N dan juga 4 tuh semuanya rata-rata ada unsur A-nya ya. Iya. Kalau A kan bapak aku kan. Nama kamu adalah? Ahmad. Ahmad. Oke, Kalau N Bapak tuh Ahmad. Nur. Oh mamah namanya Nur. Iya. Jadi mungkin 4 anak dikasih inisial A dulu. Dan juga 2 anaknya, 2 saudara kamu ada inisial N-nya biar adil ya. Bener. Dan mohon maaf sebelumnya bahwa memang pekerjaan dari orang tua Cimoy adalah? Yang sekarang. Kalau sekarang dia nggak kerja. Oke, dulu mungkin pada saat Cimoy sempat bikin konten-konten juga. Dulu dia bekerja limbah sih. Oh jadi mengolah limbah atau gimana? Iya mengolah limbah. Ada pabriknya atau mungkin tempatnya atau gimana Moy kesehariannya? Ada tempatnya. Oke, jadi memang berurusan dengan limbah-limbah dan juga memang kayak daur ulang atau kayak pengepul atau gimana Daur tuh? ulang.
Oh, daur ulang. Ke produk apa? Iya, Aqua Kak. Oh, oke. Botol-botol bekas Iya, itu. benar. Terus akhirnya di daur ulangnya jadi Kalau itu aku nggak tahu, pokoknya tuh biasa tuh kayak ada orang yang ngejual Aqua ke bapak aku, nanti bapakku jual lagi ke orang. oh, jadi kayak pengepul gitu ya? Oh, oke, nice. Jadi kita bisa kebayang tuh kehidupannya Cimoy di Tangerang tuh seperti apa. Sampai sekarang masih di warga Tangerang kan? Masih. Oke, nah kita mau ngebahas seputar titik perubahan kehidupan seorang Cimoy Montok. Bener ya? Bener. Cimoy Montok yang memang kita kenal dari sosial media TokTok itulah. Dari tahun berapa sih, Mai? 2019. Kan kalau orang tuh mostly main TikTok tuh 2020 ya. Kamu dari 2019 ya. Ingat nggak konten awalnya tuh ngapain? Konten awal tuh kalau nggak salah cuma kayak aku ngomong deh. Jadi kan setiap aku pulang kerja, aku tuh kayak gabut gitu sama teman aku. Akhirnya aku kayak buka aplikasi itu, ya udah kayak ngomong aja, kayak biasa cablak-cablak gitu. Cablak aja gitu ya. Iya, terus ada salah satu video yang viral. Pas aku sebelum jam kerja tuh aku bikin konten di depan rumah, depan rumah lagi joget-joget, terus aku ditimpa sama mama. Gara-gara timpuk. Iya, ditimpuk, disuruh bebenah. Malah bukannya bebenah, malah joget-joget nggak jelas. Oh, oke ya, Nah, pokoknya zaman waktu itu masih benar-benar aplikasi isinya joget-jogetan lah ya. Benar. Terus. Kamu kerja apa waktu itu mau 2019? Pabrik. Jadi? Karyawan. Oke, bagian apa? Plastik. Lagi-lagi plastik lagi ya? Yang nimbang itu loh, bagian nimbang. Oh, jadi kamu di bagian nimbangnya? Iya, yang angkat karung. Kak, kamu sekecil ini bisa angkat karung? Ya bisa lah, Kak. Ah, serius? Iyalah. Karena aku segede-gede belum tentu bisa gitu loh. Berapa waktu itu kayak hari-hari jadi bagian timbangan plastik itu kamu ngangkat tuh berapa kilo sehari? Lupa lagi, Kak. Pokoknya saya nggak tahu tuh 20 ada kali ya? Diikat, ditimbang, nanti aku taruh lagi. Kalau nggak dipindahin. Tapi pindahin kan, kamu nggak ngangkat kan? Ngangkat. Ngangkat literally. Berat badan kamu berapa? 40. Terus kalau ngangkat itu lebih dari 20 kilo, lebih dari setengah badan tuh gimana ceritanya? Ya ngangkat aja kan bisa. Karena aku kuat, nggak lemah. Wow. Nanti kita akan persiapkan berapa kilo, Jat? Ada? Nggak ada ya? Takutnya kan jadi hoax gitu kan. Masa bisa sih? Tapi kapan-kapan mungkin kamu harus bikin konten itu sih. Seberapa bisa kamu ngangkat. Kayaknya sih. 20 lebih gitu kan. Supaya orang tahu bahwa walaupun kecil tapi tetap kuat gitu ya. Tapi kan, kok jadi repot ya. Tapi kan 2019 kamu lahiran 2004 kan? Usianya masih 15 tahun dong. Emang udah boleh kerja? Boleh. Oh, oke. Terus tapi sambil sekolah juga atau gimana? Enggak. Jadi aku tuh mutusin sekolah karena aku pengen nyari duit. Oke, jadi waktu itu Cimoy mutusinnya di tahap apa? SMP, SMA, apa? SMP. Oke, pas sampai mau kelas masuk SMA banget. Oh, pas udah lulus SMP gitu kan. Pas masuk SMA akhirnya mutusin udah deh kayaknya gue lebih butuh uang gitu ya daripada pekerjaan waktu itu gitu. Iya benar, padahal mama bapak aku tuh nggak nyuruhin aku buat berhenti sekolah. Tapi karena akunya Badung, aku kayak mikir, aku pengen punya duit. Kayak gitu-gitu akhirnya aku nyoba kerja di walet. Kakak tahu walet nggak? Sarang burung walet aku tahu. Ya, pertama aku kerja di situ, terus aku baut, terus terakhir di pabrik, udah. Oke, sampai akhirnya jadi full timer content creator gitu ya. Iya. Tapi penasaran deh, waktu itu di benaknya seorang Cimoy yang umur 15 tahun tuh pengen buru-buru punya uang tuh kenapa? Apa ya? Gak tahu juga ya. Soalnya aku tuh kalau misal dari dulu sampai sekarang, kalau misalkan aku gajian aku selalu ngasih ke mama. Sampai uangnya, sekarang? Sampai sekarang. Uang content creator juga langsung kasih ke mama? Sampai sekarang, maksudnya ada transfer gitu masuknya ke mama. Jadi aku kalau mau jajan kayak anak kecil aja minta uang. Tapi kok kayak lucu ya, maksudnya ketika masih ada mentality yang kayak anak kecil minta uang, tapi di satu sisi di umur yang masih belia banget udah pengen punya uang sendiri. Apa tuh maksudnya kayak, karena kan pasti memutuskan untuk oke, aku nggak berhenti sekolah deh gitu. Mungkin kalau misalnya menunda kuliah it's still common, masih banyak orang, tapi untuk berhenti di SMP ke SMA kan kayaknya cukup berani ya. Senakal-nakalnya anak-anak kan pasti ada perdebatan juga dong. Iya. Dulu tuh pikirannya tuh ya pas berhenti sekolah tuh pengen kerja, pengen beli apa gitu, aku lupa. Ada beli barang yang pengen aku beli banget, akhirnya aku memutuskan untuk kerja. Dan ngelihat teman-teman aku kerja kayaknya enak deh punya uang sendiri.
Oke. Akhirnya aku kerja deh. Akhirnya kerja dan lain-lain, dan akhirnya gimana perasaan Cimoy pada saat udah ada perubahan nih dari pekerjaan kantoran ya, whatever it is ya, di kantor baut kayak kantor wallet atau kantor plastik, sampai akhirnya jadi full time content creator yang pastinya kan penghasilan juga beda ya? Iya. Agak nggak nyangka aja sih. Nggak nyangka ya, waktu itu pas awal-awal banget tuh dari mungkin yang gajinya sekian, terus dapat uang bayaran, sekali endorse sekian juta gitu ya, atau mungkin sekian 100.000 gitu. Itu gimana tuh? Seingat aku tuh pas aku lagi kerja kalau nggak salah ya. Kerja itu aku ditelepon sama siapa gitu untuk syuting. Dan akhirnya aku memutuskan besoknya nggak kerja. Mama bapak aku tuh nggak tahu kalau aku ini sebenarnya mau syuting, bukan mau main. Jadi aku bilang ke mama bapakku, aku ini mau keluar, tapi aku nggak bilang ke mereka kalau aku tuh ada syuting. Akhirnya aku dijemput sama orang. Terus udah gitu pulang-pulang dikasih uang 1 juta. Itu agak kaget sih karena dulu tuh gaji aku tuh seminggu atau sebulan gitu cuma 700. Sebulan 700.000? Iya 700.000. Dan itu sehari dapat pas jadi sekarang nih, dulu tuh awal dapat 1 juta sehari. Jadi agak kaget sih, mama pun kaget. Mama mikirnya tuh udah enggak, takut aku jual diri. Iya pasti sih, kebayang sih. Pasti kan? Karena kan mungkin dia taunya dari angka yang segitu sebulan, terus sehari kan pasti jomplang banget ya. Terus akhirnya ya udah aku jelasin, akhirnya mereka paham. Akhirnya mereka paham ya. Sampai sekarang mama papa masih usaha untuk daur ulang jadi pengepul itu? Enggak. Oh jadi bener-bener udah menikmati hari tua aja? Iya. Oh oke, nice. Kalau kakak kamu? Kalau kakakku, mereka udah pada nikah semua ya. Oke, jadi ini yang 4, kan Cimoy yang keempat nih. Tiga-tiganya udah nikah semua nih? Udah nikah semua. Adik-adik berarti tinggal kamu yang belum nikah, kamu sama 2 adik ya? Iya. Oh oke, terus? Mama papaku tuh nggak kerja, terus adik aku juga masih belum sekolah sih, masih kecil banget. Berarti tulang punggungnya sekarang seorang Cimoy gitu aku, ya? Iya. Gimana Cimoy perasaannya di usia muda? Yang kayaknya berapi-api gitu kan, masih pengen hang out dan lain-lain, tapi satu sisi juga udah punya tanggungan keluarga gitu. Agak berat sih sebenarnya. Tapi kan mau gimana, kan kewajiban juga anak. Lagi juga aku nggak bisa ngeliat bapakku kerja lagi, udah tua juga. Oh oke. Udah tua-tua banget sih Kak, masih bisa lah bikin anak. Oh wow, umur berapa kalau boleh tahu? 40-an. Oh 40-an, oke, kayaknya 40 mungkin kalau di Indo masih oke lah ya, karena masih kan usia biasanya kalau udah mau retire tuh umurnya 50, 55 tergantung company-nya seperti apa ya. Tapi waktu itu tuh kayak ada sempet di mana momen aku lihat nih bahwa banyak orang yang menuding kamu tuh adalah anak durhaka, nggak ngasih apa-apa sama orang tua gitu. Sempet komentar-komentar netizen yang selintingan tuh kayak gitu. Dan tadi kamu sempet bilang bahwa Kak, aku sampai sekarang aja semua uangku tuh aku kasih ke mama kalau dapat transfer dan segala macam. Kamu tanggapannya gimana Cimoy? Tanggapannya kayak sebodoh sih Kak kalau tentang itu. Soalnya kan aku pribadi semuanya aku kasih ke mama. Aku selalu mentingin mereka daripada diri aku sendiri. Oke, ya. Jadi kayak kamu tepis aja gitu ya? Iya. Oke, tapi kalau kayak gitu dimasukin ke hati nggak atau? Nggak pernah. Nggak pernah, santai aja, cuek aja ya? Iya, aku lebih ke bodo amat sih, kayak nggak peduli gitu. Oke, jadi benar-benar cuek aja lah, yang penting hidup gue gitu ya? Iya benar. Tapi berbicara mengenai mungkin cueknya seorang Cimoy, ini kita mau lihat dulu, ini ada sebuah foto yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana keadaan perbedaan Cimoy yang dulu sama Cimoy yang sekarang. Coba kita lihat ya. Nah ini pada saat tim Nikita Kepo lagi mendatangi rumah Cimoy, atau ini kediaman kamu atau tempat usahanya Cimoy? Usaha. Jadi rumahnya beda lagi atau deket-deket situ? Enggak, kan bisa kalau Bos Limba tuh emang rumahnya kayak gini Kak. Oh oke. Ada lagi? Cuman ini aja? Ada lagi, oke. Oke, nah ini tempat tidurnya? Iya, ini tempat tidur. Oh oke. Ini ya, tempat tidur 1 berlima? Iya benar. Oh wow, bener-bener hangat banget tuh, berarti bener-bener berlima-lima di situ ya. Oke, ada lagi? Oh ini Cimoy yang mana? Aku pakai masker. Serius? Beda banget sih. Ini adik kamu yang ke? 5. 5, berarti ada yang lebih kecil lagi dong? Ada. Ini bapak sama mamanya ya. Next lagi. Oke, next lagi. Nah ini ada siapa di atas? Itu ada Cece. Oh oke. Ini ada kakak kamu mungkin ya? Iya. Yang di sampingnya bapak. Ini mungkin dalam hari raya Idul Fitri atau Imlekan atau gimana? Idul Raya kayaknya. Oh Idul Fitri ya? Oke. Ada lagi next? Oh udah itu doang ya. Sekarang masih tinggal di sini Moy? Enggak.
Udah pindah? Udah pindah. Oke, di daerah situ juga? Iya, daerah situ juga. Oh oke, tapi kan menurut aku kayaknya aku melihat beberapa teman-teman aku juga usahanya orang tuanya tuh ada yang di bidang pengepul dan lain-lain. Dan itu kan cukup menjanjikan juga gitu. Kenapa nggak mau terusin aja? Sebenarnya ada, bapakku udah niat buat nerusin, tapi kayaknya nanti. Oke, karena? Karena aku bilang nanti aja. Oh, jadi mungkin karena Cimoy sekarang udah jadi tulang punggung keluarga, jadi lebih ini kali ya, lebih pengen ayah sama ibu tuh istirahat aja gitu. Benar. Ya. Kalau ada sebuah statement yang mungkin lagunya tegar lah, Cimoy yang dulu tuh bukan yang sekarang, tapi kita pengen tahu yang dulu-dulu gitu ya. Sesusah apa sih Moy keadaannya waktu itu? Dulu tuh nyokap bapakku tuh bos di salah satu kampung. Omanya kamu berarti ya? Ya dong, kan ibunya papa kamu, right? Enggak, mamaku sama bapakku. Oh oke, yuk papamu dan mamamu, oke. Dulu tuh bos di salah satu kampung. Nah terus ada momen yang kayak bangkrut. Akhirnya udah kita ninggalin tempat itu dan yang dibawa motor, gerobak sama aku. Dan aku tidur di gerobak saat itu. Aku tidur di gerobak, nyari-nyari kontrakan susah banget Kak. Gak ada yang nemu gitu. Akhirnya udah pas jam berapa malam, bapakku ngeliat nenek-nenek. Nanya lah bapakku ke nenek-nenek itu, ada kontrakan gak? Akhirnya dia ngasih unjuk, di sana ada bos limbah. Terus sana juga ada tempat mesnya. Akhirnya aku sekeluarga tuh ke tempat situ. Akhirnya alhamdulillah kita tinggal situ walaupun tempatnya itu kontrakannya tuh kakak tuh kontrakan bobrok tuh nggak sih, kayak udah temboknya pecah semua. Itu ruang tamu tuh kayak bener-bener dijadiin kamar. Semuanya kayak rak piring di dalam situ, tidur semuanya di situ. ya. Iya. Terus kita mama papa nggak ada uang, kita makan pun pakai garam. Di situ pada momen-momennya sedih banget sih itu sebenarnya. Ingat nggak waktu itu Cimoy umur berapa tuh? Itu umur 11-an. 2004 tambah 11 kurang lebih 2000 berapa tuh? 2014, 2015 berarti ya? Iya. Oke, terus? Terus akhirnya bapak aku dulu, akhirnya dia mulai dari nol, ngulung lagi. Terus mama aku apa sih ngelupas aqua gitulah. Kadang aku gantian sama mamaku, kadang mamaku siang, aku malam. Terus kalau misalkan aku udah capek, aku sering naik ke pohon seri. Oh, pohon ceri ya. Sering gegantulan di situ, nggak tahu ngapain. Nah terus akhirnya aku ngelamar kerja di deket rumah aku, pabrik kayak tadi yang pertama gitu ya. Tapi dulu kita balik lagi pada saat jatuh-jatuhnya itu, tapi semua kan anak ada 6 ya, lumayan banyak gitu kan. Itu makannya sehari dapatnya berapa tuh? Enggak, dulu tuh pas mama ninggalin kampung itu tuh yang diajak aku, abang aku yang cowok sama adik aku. Jadi cuma 3 orang. Nah yang 2 paling pertama ini kemana? Dia udah pernah nikah, bahkan dia nggak tahu kalau orang tuanya itu udah nggak ada di situ. Taunya pas besok atau kapan gitu. Oh oke, tapi sampai sekarang masih hubungan sama kakak-kakak Cimoy? Masih berhubungan baik banget. Oh oke, cuman waktu itu aja gitu ya? Iya waktu itu emang dia nggak tahu. Sampai akhirnya semua kehidupan keluarga Cimoy itu berubah drastisnya pada saat kamu jadi seorang content creator. Benar. Jadi kalau misalnya sekarang balik ke artikel yang pertama tadi, ada perubahan yang memang drastis banget di kehidupan Cimoy. Itu sebetulnya apa sih yang pengen Cimoy tunjukin? Apakah memang Cimoy suka? Atau Cimoy pengen, oh pokoknya gue pengen ikut aja deh nih, gue suka banget sama kehidupan yang kayak gini-gini nih gitu? Enggak. Jadi kalau misalkan hidup aku yang sekarang sama dulu, misalkan dulu aku nggak punya ini, dulu aku nggak punya ini, nggak punya itu. Kalau sekarang tuh kalau misalkan aku punya ya udah aku nggak nunjukin. Oke. Tapi kalau yang tiap hari ke klub gitu-gitu, apa sih yang dicari? Pengen tahu aja gitu? Kalau klub itu ya apa ya? Karena kesepian aja sih sebenarnya kalau di rumah. Oh oke. Jadi kalau bete kadang kita ke klub. Oh oke, sama teman-teman Cimoy gitu ya? Iya. Biasanya kalau misalnya kayak gitu seminggu sekali atau mungkin seminggu berapa kali atau gimana tuh Moy? Seminggu sekali sih. Seminggu sekali ya? Yang biasanya Cimoy rasain ketika udah ajojing, waduh ajojing tuh bahas tahun berapa ya? Itu 80-an tuh ya. Tapi kayaknya mungkin akrab gitu sama warga-warga gitu. Apa tuh Moy? Happy aja, jadi rame aja atau gimana? Happy aja sih, happy aja ya, mumpung masih muda gitu Bener. ya. Wow, ya kalau kamu merasa mungkin hal yang sama ya inilah memang apa yang terjadi di gejolak darah-darah muda yang ada saat ini gitu. Tapi kalau NATO apa segala macam nih, kayaknya dulu-dulu aku lihat TikTok kamu belum ada yang kayak gini ya, Moy? Iya emang belum ada, ini pas umur 17.
hadiah kamu buat diri kamu sendiri atau gimana? Enggak, sebenarnya aku tuh emang dari dulu pas keluarga aku jatuh gitu, dari dulu emang pengen nato, tapi belum ada keberanian. Kenapa? Pengen natonya kenapa? Suka artnya atau ada makna yang tersirat gitu? Ada maknanya aja sih Kak. Oke, maknanya adalah kalau boleh cerita. Yang mana dulu kan tato aku banyak nih. Nah, pertanyaan aku adalah aku mulai, tato kamu ada berapa? 16. Hah, 16 biji? Iya. Oke, dari pertama kali kamu umur 17? Iya. Berarti 2 tahun lalu? Dalam 2 tahun Cimoy udah bikin 16 tato? Iya, jadi kalau misalkan aku lagi ngerasa sakit, kadang aku larinya ke tato, kayak ngegambarkan. Jadi kalau inget gambar ini kayak, oh gue pernah sesakit ini.